Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita bertemu kembali. Saat ini saya akan share sesuatu yang saya beri tema Ruang Tunggu. Mari kita buka firman Tuhan di Yesaya 40 ayat 29 sampai dengan 31. Demikianlah firman Tuhan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka sumpah Raja Wali yang naik terbang dan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Di zaman yang serba cepat ini, menunggu adalah hal yang membosankan bagi kebanyakan kita. Ketika internet lambat, itu membuat kita seringkali kesal. Bahkan ketika kita sedang chat saja, mungkin di WA gitu, ketika kita chat dan chat kita tuh belum centang, kita seringkali juga kesal dengan hal tersebut. Padahal di zaman dahulu, orang-orang ketika ingin mengirimkan pesan, mereka harus menulis surat dulu, baru mengirimkan itu, dan apa pesan yang mereka sampaikan itu butuh waktu untuk sampai kepada pihak yang menerima. Dan sepertinya mereka baik-baik saja dengan hal itu, walaupun saya tidak tahu apakah memang benar demikian, karena saya tidak ada di zaman tersebut. Tapi ya sebagaimana kita ketahui bahwa menunggu itu hal yang tidak enak saat ini di zaman yang sangat serba cepat seperti sekarang. Padahal firman Tuhan mengajarkan kita untuk menunggu. Tadi firman Tuhan katakan di ayat 31, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Nah, kekuatan yang baru hanya didapatkan oleh orang-orang yang menunggu atau yang menanti-nantikan Tuhan. Bukankah hal ini adalah hal yang luar biasa? Ketika Tuhan mengajarkan kita menunggu, berarti itu bukan hal yang biasa saja, tapi memang ada sesuatu yang Tuhan sedang ajarkan ketika kita sedang menunggu. Bahkan dilanjutkan di firman Tuhan itu dikatakan mereka akan mendapatkan kekuatan baru. Mereka sumpah Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Padahal orang yang berlari ataupun berjalan itu akan capek. Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan itu akan menerima kekuatan yang baru terus. Walaupun dia berlari, walaupun dia berjalan, walaupun dia melakukan apapun, dia akan tetap kuat karena ada kekuatan yang daripada Tuhan itu, yang supranatural itu bekerja di dalam dirinya. Inilah rahasia dari menunggu. Jadi ketika Tuhan izinkan kita seolah-olah ada di ruang tunggu, kita perlu belajar untuk menanti-nantikan Tuhan. Karena dari situlah kekuatan kita untuk melakukan banyak hal. Ketika Tuhan izinkan menunggu, berarti ada hal-hal besar yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupan kita. Sebagaimana pelayanan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri perlu menunggu 30 tahun untuk dia memulai pelayanannya. Padahal sejak dari mudanya, kalau kita belajar di firman Tuhan, Tuhan Yesus itu sudah sangat berhikmat. Ketika dia di bait Allah, dia sangat luar biasa sudah. Tetapi kenapa dia butuh waktu untuk menunggu lagi sampai dengan umur dia 30 tahun baru dia memulai pelayanan? Karena ada rencana yang lebih besar daripada sekedar waktu yang cepat untuk melakukan tujuan Tuhan. Demikian juga dengan Daud. Ketika Daud diurapi Tuhan, dia tidak langsung tiba-tiba menjadi raja. Dia butuh waktu sekitar mungkin kurang lebih 13 tahun. Di umurnya yang ke-30 tahun, sekitar 30 tahun baru dia akhirnya memerintah menjadi raja. Dan itu dia alamin karena apa? Karena Tuhan punya hal yang besar. Tapi seringkali hal-hal seperti ini kita tidak lagi anggap penting. Menunggu sudah hal yang membosankan bagi kebanyakan kita. Padahal firman Tuhan sendiri ajarkan bahwa menunggu itu adalah sesuatu hal yang luar biasa, karena kita akan menerima kekuatan yang baru di dalam waktu kita menunggu atau menanti-nantikan Tuhan. Sebagaimana seorang ibu, kita ketahui bahwa seorang ibu melahirkan itu butuh waktu menunggu kurang lebih 9 bulan sampai dengan anak itu lahir. Dan ketika anak itu lahir, apa yang terjadi? Sukacita yang luar biasa, penantian yang begitu mungkin cukup lama, karena hal itu tidak mudah. Karena dia harus menanggung beban yang berbeda, merasa tidak enak, tidak seperti keadaan ketika tidak hamil, bukan? Ketika seorang ibu itu hamil, dia menanggung keadaan yang berbeda, sangat berbeda sekali. Tapi di dalam penantiannya itu, semua itu berubah menjadi sukacita ketika anak tersebut lahir. Tapi
Ingat, itu butuh waktu untuk sampai dengan 9 bulan akhirnya anak itu lahir. Demikian juga dengan kita. Ketika Tuhan izinkan waktu-waktu ini adalah waktu-waktu menunggu buat kita, berarti Tuhan mempunyai sesuatu yang besar yang Dia mau kerjakan di dalam kehidupan kita. Menunggu bukan hal yang sia-sia. Kalau dunia berkata menunggu membosankan atau sia-sia, Tuhan tidak berkata demikian. Karena firman Tuhan sendiri mengajarkan kita menanti-nantikan Tuhan. Menantikan dalam hal apa? Bukan hanya dalam doa-doa kita, tapi di dalam saat teduh juga. Ketika kita bersaat teduh, mari kita belajar menunggu, menanti-nantikan Tuhan sampai kita memperoleh kekuatan yang baru. Menunggu atau menanti-nantikan Tuhan adalah sesuatu atau tindakan yang sangat spiritual. Karena hal itu di mana kita mengizinkan Tuhan bekerja dan waktunya Tuhan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Demikianlah pentingnya menunggu. Oleh sebab itu, bersyukurlah di dalam waktu-waktu menunggu kita, sehingga kita memperoleh kekuatan yang baru dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati.